Hai sobat, berbagi cerita kali ini kita akan ketemu seorang sensei Kempo yang juga ketua Perkemi Pemkot Kota Semarang. Beliau punya misi mengembangkan dan memperkenalkan bela diri Kempo. Seperti apa itu Kempo? Yang katanya nih sobat, adalah olahraga yang diciptakan oleh biksu Shaolin dan dikembangkan oleh bekas tentara Jepang ini. Wow, penasaran kan? Langsung aja nih, kita simak aja berbagi cerita episode kali ini. Sejarah Kempo itu panjang mas, jadi sebenarnya dimulai dari abad ke-6 sekitar tahun 550-an. Itu ada biksu Buddha namanya Dharmakaisi, beliau dari India menyebarkan agama Buddha sampai melawat ke Cina. Nah kemudian dalam perjalanan menyebarkan agama Buddha itu beliau menghadapi banyak tantangan, sampai tantangan-tantangan itu ya termasuk fisik juga, hingga dia dalam kondisi bahaya. Nah di situ kemudian beliau berpikir bahwa seorang biksu itu tidak hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya spiritual saja, tetapi harus juga bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Jadi beliau berpikir kemudian tidak hanya menjabarkan Buddha tapi menghadapi tantangan tidak mampu, tapi harus bisa menghadapi. Makanya beliau kemudian pada saat itu menguasai Indo Kempo, mempelajari bela diri kuno dari Tiongkok. Lalu beliau bertapa selama 9 tahun menciptakan ilmu bela diri baru. Dan di situ beliau di kuil Shaolin menciptakan bela diri Shaolin Shi Kung Fu, kemudian dikenal dengan Shaolin Kung Fu atau Shorinji Kempo. Nah kemudian bela diri ini yang Shaolin Kung Fu ini menjadi bela diri wajib bagi setiap calon biksu di Shaolin. Itu pada abad ke-6 tahun 550, dan kemudian perkembangannya sampai pada abad ke-20 pada saat Jepang perbedaan politik sampai ke Cina, kemudian di sana ada peperangan dan sebagainya. Ada salah satu tentara yang dikirim itu namanya Sodosin, tapi kemudian beliau lebih tertarik untuk mempelajari Shaolin, mempelajari Kempo. Dilatih oleh Sihang atau Mahaguru ke-20, Wen Taizong. Setelah beliau menguasai dengan benar-benar, beliau Sodosin ini diangkat menjadi Sihang ke-21 di Shaolin. Tapi kemudian kembali ke Jepang sekitar tahun 40-an, menyebarkan Kempo di Jepang, berpusat di Tadotsu. Nah kemudian eranya pada tahun 40-an, 45, ketika Jepang juga ada pada Perang Dunia Kedua kalah, kemudian harus membayar pampasan perang, dan salah satunya harus mengirim pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar di Jepang. Ada 3 orang mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang, Sensei Utin Sahras, Sensei Indra Kartasasmita, dan
salah satu sensei lagi. Beliau ini kemudian mempelajari Kempo. Sensei Ginanjar yang kemudian menjadi menteri juga itu. Ya, beliau bertiga ini mempelajari Kempo. Kemudian kembali ke Indonesia mengajarkan Kempo, menyebarkan, dan kemudian tahun 66, 2 Februari 66, itu membentuk Perkemi, Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia. Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia ini berkembang sejak tahun 66 dan kemudian mulai setelah berkembang di Jakarta mulai menyebarkan ke luar Jakarta, dan salah satunya itu yang termasuk dojo tertua setelah Jakarta itu adalah Semarang. Jadi ada salah satu kensi dari murid dari Sensei Indra ini diutus ke Semarang dan mengembangkan di Semarang. Nah kemudian yaitu mulai sekitar tahun 67 ada Simpe Budi Santoso, kemudian Simpe Hertoto Basuki, Simpe, kemudian ada Simpe-simpe yang lain. Nah beliau-beliau ini yang kemudian mengembangkan Kempo di Semarang dan Jawa Tengah. Awalnya dulu satu, kemudian berkembang kan sejak awal itu Kempo lebih diarahkan untuk dikembangkan di dunia pendidikan, khususnya di universitas dan juga di kaum pelajar, dan kemudian sekolah-sekolah lah, sekolah negeri maupun swasta. Dan sekarang ada 27 yang berkembang di Semarang. Selain ada dojo umum juga. Nah ini sekilas perjalanan Kempo dari Sihang yang pertama sampai Semarang. Nah begini, jadi kan ini peran dari Sodosin Mahaguru ke-21 yang juga orang Jepang yang kemudian mengembangkan Kempo modern. Itu membuat pembaharuan untuk teknik-tekniknya. Jadi teknik yang ada di Shaolin itu ada di Kempo karena memang Kempo itu dari Shaolin juga. Nah, cuman kemudian teknik-tekniknya itu dimodernisir, jadi menjadi lebih efektif, lebih simpel, tapi prinsipnya sama. Jadi jurus-jurusnya itu nama-namanya juga sama. Hanya kemudian namanya kan menjadi nama Jepang, ke Jepang karena beliau orang Jepang. Dan itu kemudian mendunia. Sementara kalau Shaolin sendiri kan tradisi dari Shaolin itu, bela diri Shaolin sebenarnya dulu itu tertutup untuk orang luar, jadi hanya untuk biksu saja. Tapi kemudian menjadi lebih berkembang dan Jepang lebih mengembangkan lagi melalui Sodosin ini, gitu. Tapi secara teknis sama, hanya di Jepang itu menjadi lebih efektif melalui pengolahan teknik dan pengembangan dari Sodosin itu. Jadi kalau Kempo Kota Semarang itu selama kita menjadi pionir dari Kempo di Jawa Tengah. Jadi memang kita ini Semarang itu menjadi tolak ukur dari Kempo di Jawa Tengah. Pada kompetisi tertinggi di Jawa Tengah itu kan Porda dulu, sekarang Porprov.
pada era saya di 2013 misalnya kita juara umum Porprov di Banyumas. Kemudian juara di kejuaraan pelajar. Gitu. Jadi kita juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar Jawa Tengah. Kita juga ambil bagian dalam PON dan beberapa Kensi Semarang juga ikut menyumbangkan medali. Kemudian ada kejuaraan-kejuaraan lain, kita juga menjadi salah satu kontributor dari peraih medali untuk Kota Semarang.